Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah pertidaksamaan kodrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, diberikan pertidaksamaan kodrat, X kodrat ditambah 6X ditambah 5 besar sama dari 0, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan cara ataupun langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, pastikan angka di sebelah kanan itu harus angka 0. Kebetulan, untuk soal kita yang pertama kali ini, angka di sebelah kanannya sudah 0. Maka langkah selanjutnya, kita misalkan yang tadinya dia pertidaksamaan, sekarang kita misalkan dia menjadi persamaan, sehingga dia akan menjadi bentuk X kuadrat ditambah 6X ditambah 5, sekarang dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Jika di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara pemfaktorannya langsung saja kita buat seperti ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Selanjutnya, ambil angka paling belakang, positif 5. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 5. Namun kalau dijumlahkan, hasilnya harus yang di tengah sini, positif 6. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat itu adalah 5 dan 1. Di mana jika 5 dikalikan dengan 1 hasilnya positif 5. Namun kalau dijumlahkan, 5 dijumlahkan dengan 1 hasilnya positif 6. Maka angka yang kosong di sini kita isi dengan angka yang kita peroleh tadi. Pertama positif 5. Setelah itu positif 1. Ini bentuk faktornya. Setelah ini tinggal kita cari angka pembuat nolnya. X ditambah 5 sama dengan 0. Lalu X tambah 1 juga sama dengan 0. Lanjut, X sama dengan positif 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5. Lalu X sama dengan positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. Langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena X yang kita peroleh ada 2, maka lingkaran di sini pun juga ada 2. Lingkaran sebelah kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 5. Dan lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu negatif 1. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Itu tergantung tanda pada soal. Nah, perlu diingat kapan perlu silakan dicatat. Jika pada soal tandanya besar sama maupun kecil sama, yang jelas ada pakai tanda samanya, maka lingkarannya di sini penuh. Oke. Nah, langkah selanjutnya. Untuk uji tanda, itu mudahnya gunakanlah angka 0. Sekarang perhatikan, di mana letak angka 0? Apakah di kiri, di tengah, atau di kanan? Tentunya di kanan ini, ya kan? Sebelum negatif 1 ini. Maka daerah sinilah yang akan pertama kali nanti kita beri tanda positif maupun negatif dengan cara gantilah parabel X di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasilnya positif atau negatif. Perhatikan, ganti X-nya dengan 0. 0 kuadrat hasilnya 0, ditambah 6 kali 0 hasilnya tetap 0, lalu ditambah 5 maka hasilnya positif 5. Itu artinya daerah 0 ini dia bernilai positif. Nah, setelah ini dia selang-seling. Positif, lalu tentunya sini negatif, lalu positif lagi. Ingat, dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Lalu balik lagi ke tanda pada soal.
Perlu lagi diingat, kapan perlu silakan dicatat lagi. Jika pada soal tandanya besar ataupun besar sama, maka daerah yang diarsir yaitu daerah yang bertanda positif. Perhatikan daerah yang bertanda positif, daerah inilah yang kita arsir. Maka sekarang tinggal kita arsir. Nah, setelah diarsir, kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut. X, di mana X, ingat jika arah panahnya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. X, kecil, pakai tanda sama. Kenapa pakai tanda sama? Karena lingkarannya penuh. Oke, makanya pakai tanda sama. Kecil sama dari negatif 5, lalu karena arsirannya terpisah, maka dia pakai atau. Atau X, jika arah panahnya ke kanan, itu artinya nilainya semakin besar. X besar sama dari negatif 1. Dan X elemen bilangan real, ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 kecil dari 0, tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, ingat langkah pertama tadi, pastikan angka di sebelah kanan itu harus angka 0. Nah, sekarang sudah angka 0. Maka langkah selanjutnya kita misalkan. Oke, kita misalkan. Yang tadinya dia pertidaksamaan, sekarang kita misalkan sebagai persamaan. Sehingga dia akan menjadi bentuk 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2, sekarang dia sama dengan 0. Langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Nah, cara pemfaktorannya. Jika di depan x kuadrat ada ditulis angkanya, di sini angka 3. Maka cara pemfaktorannya, perhatikan, tulis angka di depan sini lebih dahulu, 3. Baru setelah itu kita buat tanda kurung seperti ini. Buka kurung, x, tutup kurung, buka kurung, x, tutup kurung, sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita kalikan angka paling depan dengan angka paling belakang. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Nah, tugas kita selanjutnya. Carilah dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan hasilnya yang di tengah sini, positif 5. Nah, angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat yaitu adalah positif 6 dan negatif 1. Di mana jika 6 ini dikalikan dengan negatif 1 hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan, 6 dijumlahkan dengan negatif 1 itu hasilnya positif 5. Nah, maka angka yang kosong di sini kita isi dengan angka yang kita peroleh tadi. Pertama positif 6, lalu negatif 1. Jangan lupa kita bagi dengan angka yang di depan sini, yaitu 3. Oke, lanjut. 3, buka kurung, x ditambah 6 bagi 3 hasilnya 2, tutup kurung, buka kurung lagi, x dikurang 1/3, tutup kurung, sama dengan 0. Nah, setelah ini, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Ingat, yang kita cari angka pembuat nolnya itu yang hanya mengandung variabel x saja, tentunya yang di dalam tanda kurung ini saja. Kalau yang dua ini tidak ada variabel x-nya. Oke, maka di sini kita tulis x ditambah 2 sama dengan 0, lalu x dikurang 1/3 juga sama dengan 0. Maka x sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2, lalu x sama dengan negatif 1/3 pindah ke kanan jadi positif 1/3. Setelah dapat nilai x-nya, lalu kita uji tanda lewat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Karena nilai x-nya ada 2, maka lingkarannya pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil, negatif 2, dan lingkaran kanan untuk angka yang besar, yaitu 1/3. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, ingat, mungkin rekan-rekan pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu tergantung tanda pada soal. Nah, tadi pada soal pertama sudah dijelaskan. Jika tanda pada soal kecil saja ataupun besar saja tidak pakai tanda sama, maka lingkarannya kosong.
Oke, itu perlu diingat. Nah, langkah selanjutnya. Untuk uji tanda itu mudahnya gunakanlah angka 0. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu. Mana posisi ataupun letak angka 0. Apakah di bagian kiri ini, atau di tengah, atau di bagian sini? Tentunya angka 0 antara angka negatif dan positif, yaitu di tengah sini. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif maupun negatif. Nah, caranya, gantilah setiap X di sini dengan angka 0. Nanti hasil akhirnya positif atau negatif. Perhatikan, 3 kali 0 kuadrat hasilnya 0, ditambah 5 kali 0 hasilnya tetap 0, lalu dikurang 2, maka hasilnya negatif 2. Maka daerah 0 ini dia bernilai negatif. Ingat, setelah ini dia selang-seling. Oke, positif, negatif, lalu positif lagi, dia selang-seling. Lanjut lagi, kembali ke tanda pada soal. Oke, perhatikan. Jika tanda pada soal kecil saja maupun kecil sama, maka daerah yang diarsir yaitu yang bertanda negatif. Mana daerah yang bertanda negatif? Ini dia. Maka daerah inilah yang kita arsir. Setelah kita arsir, maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana karena daerah arsirnya di tengah-tengah, maka nilai X-nya sini, posisi X-nya di sini juga di tengah-tengah. Oke, X besar dari negatif 2, kecil dari 1/3. Dan X elemen bilangan real, ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Negatif 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 3 kecil sama dari 0. Oke, jika di depan x kuadrat ini tandanya negatif, maka harus kita rubah terlebih dahulu agar menjadi positif. Dengan cara semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan negatif. Sehingga negatif 2x kuadrat dikali negatif hasilnya positif 2x kuadrat. Lalu negatif 5x dikali negatif hasilnya positif 5x. Lalu positif 3 dikali negatif hasilnya negatif 3. Lalu perhatikan, jika tanda di sini dikalikan dengan negatif maka dia akan terbalik. Tadinya kecil sama, maka setelah dikalikan dengan negatif dia berubah menjadi besar sama dari 0. Oke. Nah, selanjutnya, pastikan angka di sebelah kanan ini angka 0. Nah, kebetulan di sini sudah angka 0. Langkah selanjutnya tinggal kita misalkan. Kita misalkan, tadinya dia pertidaksamaan, sekarang menjadi persamaan. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3, sekarang sama dengan 0. Langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Perhatikan. Jika di depan x kuadrat ditulis angkanya, di sini angka 2, maka cara pemfaktorannya kita tulis angka paling depan terlebih dahulu, yaitu 2. Setelah itu kita buat tanda kurung seperti ini. Buka kurung, x, tutup kurung, buka kurung, x, tutup kurung, sama dengan 0. Selanjutnya, angka paling depan kita kalikan dengan angka paling belakang. 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan hasilnya yang di tengah sini, positif 5. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat sama hanya dengan soal nomor 2 tadi. Yaitu positif 6 dan negatif 1. Dimana jika 6 dikali negatif 1, itu hasilnya negatif 6. Namun kalau dijumlahkan, 6 dijumlahkan dengan negatif 1, itu hasilnya positif 5. Maka, angka yang kosong pada tanda kurung ini kita isi dengan angka di sini yang kita peroleh tadi. Pertama, positif 6, lalu negatif 1. Jangan lupa dibagi dengan angka depan sini, yaitu 2. Lanjut, 2 buka kurung, x ditambah 6 bagi 2 hasilnya 3. Tutup kurung, buka kurung lagi, x dikurang 1/2 tutup kurung sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya,
tinggal kita cari angka pembuat nolnya. Ingat, yang kita cari angka pembuat nolnya itu yang hanya mengandung variabel X saja. Tentunya yang di dalam tanda kurung ini saja. Oke. X ditambah 3 sama dengan 0. Lalu X dikurang 1/2 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Lalu X sama dengan negatif 1/2 pindah ke kanan jadi positif 1/2. Setelah kita mendapatkan nilai X-nya, lalu kita uji tanda lewat garis bilangan. Nilai X-nya ada 2, maka lingkarannya di sini juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka kecil, negatif 3. Lingkaran kanan untuk angka yang besar, yaitu 1/2. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Oke, ingat kembali, mungkin rekan-rekan pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong, itu tergantung tanda pada soal. Jika tanda pada soal kecil sama maupun besar sama, yang jelas ada pakai tanda samanya, maka lingkarannya penuh. Oke. Nah, langkah selanjutnya. Untuk uji tanda itu mudahnya gunakanlah angka 0. Sekarang perhatikan, di mana letak angka 0? Tentunya di tengah-tengah sini. Antara angka negatif dengan angka positif. Maka daerah tengah inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif maupun negatif. Dengan cara, gantilah setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. Oke, perhatikan. 2 kali 0 kuadrat hasilnya 0, ditambah 5 kali 0 hasilnya tetap 0, lalu dikurang 3 maka hasilnya negatif 3. Maka daerah 0 ini dia bertanda negatif. Balik lagi tanda pada soal. Jika tanda pada soalnya sini besar saja maupun besar sama, ada yang tinggal. Ingat setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Nah, baru kita balik ke tanda pada soal. Nah, jika tanda pada soal besar saja maupun besar sama, maka daerah yang diarsir yaitu yang bertanda positif. Perhatikan daerah yang bertanda positif, ini dia. Maka sekarang tinggal kita arsir saja. Setelah kita arsir, maka kita peroleh HP maupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X di mana? Nah, jika arah panahnya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil sama dari negatif 3. Karena daerah arsirannya terpisah, maka pakai atau. Atau X arah panahnya ke kanan, itu artinya nilainya semakin besar. X besar pakai tanda sama dari 1/2. Ada yang masih ingat kenapa dia pakai tanda sama? Itu karena lingkarannya penuh. Oke, terakhir X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. 8 ditambah 6X ditambah X kuadrat besar dari 0. Oke, biar mudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tukar posisinya terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang derajat ataupun pangkat paling tinggi terlebih dahulu. Pertama, yaitu X kuadrat, lalu ditambah 6X, lalu ditambah 8, besar dari 0. Langkah selanjutnya, kita misalkan. Tadinya dia pertidaksamaan, sekarang menjadi persamaan. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8, sekarang dia sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya sama hanya dengan soal yang nomor 1 tadi. Kita faktorkan. Jika di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara pemfaktorannya tinggal kita buat tanda kurung seperti ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Lalu ambil angka paling belakang, positif 8. Nah, sekarang tugas kita carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 8. Namun, kalau dijumlahkan hasilnya yang di tengah sini, positif 6. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat adalah positif 4 dan positif 2. Di mana jika 4 dikalikan dengan 2 hasilnya positif 8. Namun kalau dijumlahkan, 4 dijumlahkan dengan 2 hasilnya positif 6. Maka angka-angka inilah yang kita peroleh tadi
yang akan kita masukkan ke dalam tanda kurung ini. Pertama, positif 4, lalu positif 2. Ini bentuk faktornya. Setelah kita faktorkan, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. X tambah 4 sama dengan 0, X tambah 2 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 4 pindah ke kanan jadi negatif 4, lalu X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Lalu, kita uji tanda lewat garis bilangan. Karena X-nya ada 2, maka lingkarannya di sini juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 4, lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu negatif 2. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, di sini lingkarannya kosong. Ada yang tahu kenapa lingkarannya kosong? Karena tanda pada soal besar saja. Dia tidak pakai tanda sama. Makanya di sini lingkarannya kosong. Lanjut. Ingat untuk uji tanda itu mudahnya gunakanlah angka 0. Sekarang, di mana letak angka 0? Apakah di bagian kiri, tengah, atau kanan? Tentunya di kanan ini. Maka daerah kanan inilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif maupun negatif dengan cara gantilah setiap X di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya positif atau negatif. Oke? 0 kuadrat hasilnya 0 ditambah 6 kali 0 hasilnya tetap sama dengan 0. Lalu ditambah 8 maka hasilnya positif 8. Itu artinya daerah 0 ini dia bertanda positif. Ingat setelah ini dia selang-seling. Setelah positif tentunya negatif, lalu positif lagi. Balik lagi ke tanda pada soal. Jika tanda pada soal besar saja maupun besar sama, maka daerah yang diarsir yaitu yang bertanda positif. Perhatikan daerah yang bertanda positif, ini dia. Maka sekarang tinggal kita arsir. Oke, tinggal kita arsir yang positifnya saja. Setelah kita arsir, maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana, perhatikan, X arah panahnya ke kiri. Itu artinya nilainya semakin kecil. Kecil dari negatif 4, karena daerah arsirnya terpisah, pakai atau. Atau X besar dari negatif 2 dan X elemen bilangan real. Ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.